Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih di surah An-Najm. Ya, dan di sore hari ini kita akan masuki ayat yang ke-33. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikannya, dan orang-orang yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekannya. Lalu kemudian juga dijelaskan tentang tidak bolehnya mentazkiyah, memuji, menyanjung dari diri sendiri. Sekarang di ayat yang setelahnya, qala rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat orang-orang yang berpaling? Tawalla artinya berpaling. Wa a'ta qalilan wa akda, dan dia memberi qalilan dengan cara yang sedikit, wa akda, dan tidak mau melanjutkannya, maksudnya tidak mau memberi lagi. Sebentar akan dijelaskan maksudnya makna dari akda. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang hal yang gaib sehingga dia bisa melihatnya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, dan seterusnya. Perhatikan di tafsir dikatakan, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Dikatakan, afara'aita ayyuhar rasul alladzi a'rada an ta'atillahi wa a'ta qalilan min malihi thumma tawaqqafa 'anil ata'i wa qata'a ma'rufahu. Tidakkah engkau melihat, wahai Rasul, tentang orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang berpaling maksudnya berpaling dari ketaatan. Dan dia memberi sangat sedikit dari hartanya. Ini diantara ciri atau sifat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang hartanya dia bakhil, dia kikir. Jadi kata Allah, dia memberi sedikit dari hartanya, kemudian berhenti dari memberi dan memutuskan dari kebaikan-kebaikannya. Sebagian ulama mengatakan kata akda itu dia bagaikan orang yang menggali sumur, kemudian di tengah galian sumurnya ada batu yang dia dapatkan, lalu dia berhenti, tidak melanjutkan lagi, sehingga tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Jadi akda di sini yaitu orang Orang yang berhenti dari berbuat kebaikan. Orang yang berhenti dari memberi sehingga
terputus dari kebaikan-kebaikannya. Taib. Kemudian di ayat yang ke-35 dikatakan, "A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara." A'inda hadzal ladzi ata'ahu ilmul ghaibi annahu sayanfadu ma fi yadihi hatta amsaka ma'rufahu fahuwa yara dzalika 'iyanan. Laisa al-amru kadzalik. Wa innama amsaka 'anis shadaqati wal ma'rufi wal birri was silati bukhlan wa syuhha. Apakah di sisi orang-orang yang memutus pemberiannya itu mengetahui tentang perkara yang gaib, ya, bahwasanya dia akan habis apa yang ada di tangannya, ya, sehingga dia menahan dari kebaikan-kebaikan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya. Pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Ya, apakah di sisi mereka dia mengetahui perkara gaib? Maksudnya ketika dia memberi, ya, ketika dia bersedekah akan habis apa yang ada padanya? Ya. Jawabannya apa? Akan dijelaskan setelahnya. Tidak demikian, ya, karena orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak tidak akan pernah apa? Tidak pernah habis dari hartanya. Dan sedekah itu akan menambah keberkahan dari harta yang disedekahkan. Jelas ya, karena Nabi SAW bersabda, apa? Ma naqasat shadaqatun min mal. Ya. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi dari harta. Ya, semakin seorang dermawan di dalam bersedekah, maka hartanya semakin bertambah. Ya, dan hakikatnya memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Semakin rajin bersedekah, maka semakin bertambah dari keberkahan harta tersebut. Maka di sini Allah bertanya, apakah di sisi mereka orang-orang yang memutuskan pemberiannya ini mengetahui perkara gaib, bahwasanya akan habis harta yang ada pada tangannya itu, sehingga dia menahan dari hartanya? Padahal dia mengetahui ayanan dengan mata kepala mereka sendiri. Laisal amru kadzalik. Hakikatnya tidak demikian. Ya, mereka itu menahan dari bersedekah, menahan dari berbuat kebaikan dan kebajikan dan menyambung silaturahmi itu semata-mata karena apa? Kebakhilan dan kekikiran. Ya, jadi sifat apa? Sifat kikir dan bakhil yang mereka miliki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lam yunabba bima fihi suhufi Musa?" Ataukah belum diberitakan kepadanya apa-apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Iya. Awalam yukhabbir atau am lam yukhabbar bima jaa fi asfarit Taurati, ya, wa suhufi Ibrahim alladhi waffa ma umira bihi wa ballaghah. Ataukah tidakkah dikhabarkan, ya, kepadanya tentang apa-apa yang datang dari asfarit Taurat, dari kitab-kitab Taurat, ya, dari kitab Taurat dan lembaran-lembaran Ibrahim. Alladhi waffa, yang memberitakan tentang apa? Penunaian. Dia menunaikan dari janjinya, menyempurnakan dari janjinya, menyempurnakan ma umira bihi wa ballagha, apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan apa-apa yang disampaikan kepadanya. Ya, apa maksudnya ayat ini? Ya, jadi maksudnya apa-apa yang diperintahkan berupa bersedekah, berinfak, itu sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada pada pengkhabaran kitab-kitab terdahulu dari kitab Taurat, suhufnya Ibrahim dan selainnya.
Tentang apa? Menunaikan hak-hak, menunaikan apa-apa yang diperintahkan, ya, menunaikan hal-hal yang telah disampaikan kepada mereka. Baik. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ini setelahnya ya, perhatikan. Jadi tidakkah dikhabarkan kepada mereka tentang suhuf Musa, demikian pula suhuf Ibrahim yang telah menyempurnakan janji. Apa itu maksudnya? Alla taziru waziratun wizra ukhra, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang itu tidaklah memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Di sini ada kalam ya ajib ya dari Imam Syafi'i. Sebentar kita akan baca. Jadi dalam ayat ini kata apa? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Wa anna sa'yahu sawfa yara, dan bahwasanya segala usahanya kelak dia akan melihatnya, akan diperlihatkan kepadanya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan ya kepadanya dengan balasan yang sangat sempurna, dengan balasan yang sangat sempurna. Ya. Coba diperhatikan baik-baik ya ayat ini yang kita baca. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menahan dari apa namanya? Menahan dari berbuat kebaikan. Ya, menahan apa-apa yang berada di tangan mereka. Allah mengkhabarkan tentang lembaran-lembaran Taurat dan suhuf Ibrahim. Apa yang dikhabarkan? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Coba kita lihat tafsirnya. Annahu la tu'khadhu nafsun bima'thami ghairiha wa wizriha la yahmiluhu anha ahadun. Wa annahu la yahsulu lil insani minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi bisa'yihi. Iya. Bahwasanya la tu'khad nafsun. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau jiwa itu tidak akan disiksa disebabkan karena dosa orang lain. Ya. Jiwa seseorang tidak akan tidak akan diazab, tidak akan disiksa disebabkan karena dosa orang lain. Ya. Wa wizriha la yahmilu anha ahadun. Ya, dan dosanya itu tidak akan dipikulkan kepada orang lain pula. Wa annahu la yahsulu lil insan, dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan minal ajr, dari pahala ya, dari kebaikan, kecuali apa yang telah dia sendiri upayakan. Ya. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali atas usahanya sendiri, apa yang dia usahakan. Ya, dari sini para ulama berdalil bahwasanya ini yang biasa tersebar ya, menghadiahkan, atau bahasa lainnya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala ke orang yang meninggal, itu pahalanya tidak sampai. Ya, dan ini diikrar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berdalilkan dengan ayat ini. Jelas ya? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Ya. Apa hukum membaca Al-Qur'an dengan niat menghadiahkan kepada orang yang meninggal? Ya. Kita lihat dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Ya, ucapan ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang apa di tafsir ayat ini. Ya, wa laysa lil insani illa ma sa'a.
seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia upayakan. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di tafsir beliau, wa min hadhihi al-ayatil karimati istanbata Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Di dalam ayat yang mulia ini Imam Syafi'i wa man ittaba'ahu, dan siapa yang mengikuti beliau, berdalil annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah mati. Jelas ya? Tidak sampai pahalanya kepada orang yang mati. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena hal tersebut itu bukan dari amalan mereka dan upaya mereka. Ya. Ya kan, orang yang meninggal bukan upayanya. Ya. Bukan usahanya. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hasahum alaihi. Oleh karena itu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan umatnya, demikian pula tidak mendorong mereka akan hal tersebut. Jelas ya? Ini kan biasa dipertentangkan ya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Taib. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima'in. Ini tidak ditunjuki, mereka tidak ditunjuki nas, maksudnya dalil, wala ima, demikian pula isyarat dari dalil. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah, demikian pula tidak dinukil hal tersebut dilakukan oleh sahabat. Ya, tentang hadiah itu radhiyallahu taala anhum. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu kebaikan, maka mereka orang-orang terdahulu akan mendahului kita. Ya, maksudnya seandainya itu bisa, ya, maka para sahabat, ya, orang-orang yang mendahului kita lebih dahulu mengamalkannya. Tapi tidak ada nukilan seperti itu. Ya, wa babul qurbati yuktasaru fihi 'ala nusus. Sementara bab tentang masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terbatas di atas nas, dalil Al-Quran wa Sunnah. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqyisati wal ara', dan tidak boleh diperlakukan di sini ya dengan berbagai macam kias ataupun pendapat-pendapat. Sampai situ. Kemudian kata beliau, fa amma du'a was shadaqatu fa dzaka mujma'un ala wusulihima. Adapun berdoa untuk mereka, ya, atau bersedekah, ya, maka itu katanya disepakati sampainya. Wa mansusun minasyari alaihima, dan nas telah mansus, maksudnya ada dalilnya akan hal tersebut. Ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang hadis, ya, dari Abu Hurairah dari riwayat Muslim, kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salat. Apabila manusia meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3. Berarti terputus ya? Iya. Di ayat kan dikatakan apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan, ya, dari pahala kecuali apa yang dia usahakan, dia upayakan ketika dia hidup di dunia. Tapi ada hadis-hadis yang menjelaskan, ya, ada beberapa amalan yang dimana amalan itu ketika seorang sudah meninggal tetap mengalir. Seperti hadis ini, apabila manusia meninggal terputus seluruh amalannya. Ada yang dikecualikan 3. Ya, apa itu? Waladin soleh, anak yang soleh yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Shadaqatin jariyatin min ba'dihi, ada sedekah jariyah seperti mewakafkan, ya, menggali sumur untuk untuk umum dari amalan-amalan jariyah, ya, menyumbang, mewakafkan, ya, itu dari amalan jariyah, ya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, maka ini dikecualikan. Tapi hakikatnya
Kata beliau, "Fahadhihi thalathatu fil haqiqati hiya min sa'yihi wa kaddihi wa amalihi." Tiga hal ini yang disebutkan dalam hadis, ya, manusia akan terputus amalannya kecuali tiga apabila meninggal: anak soleh, apalagi sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat. Itu kata beliau hakikatnya itu merupakan dari upayanya sendiri, ya kan? Jadi walaupun dia meninggal tetap mengalir. Kenapa? Karena memang upayanya ketika dia hidup di dunia. Ya, adapun menghadiahkan itu lain lagi, ya, menghadiahkan. Jelas ya? Ya, kalau bahasa di Indonesia di sini apa? Ihda'u thawab itu apa? Tahlilan. Iya. Jelas ya? Baik, walaupun kalau kebanyakan orang di Indonesia ini ya dibumbu-bumbui dengan bumbu yang banyak. Ya, 7 hari, 10 hari dan seterusnya. Jelas ya? Baik, jadi ayat ini jelas bahwa seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Baik. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna sa'yahu sawfa yara, bahwasanya apapun yang diupayakan oleh seseorang kelak dia akan melihatnya, akan diperlihatkan kepadanya. Ya, makanya dikatakan di tafsir Muyassar wa anna sa'yahu sawfa yara fil akhirah, dan apa yang dia upayakan dia akan diperlihatkan di akhirat. Fayumayyazu hasanahu min su'ihi atau sayyi'ihi, akan dibedakan kebaikan-kebaikan dari kejelekan-kejelekannya, tasyrifan lil muhsini wa tawbihan lil musi, ya, sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan, ya, kepada orang-orang yang muhsin, yang baik, dan celaan, tawbih, celaan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba di kehidupan dunia ini, ya, di akhirat akan diperlihatkan semuanya. Ya, di akhirat akan diperlihatkan semuanya, dan di situ akan Allah bedakan, ya, kebaikan dari kejelekan. Ya, akan terpisah, ya, akan disaring, ini baik, ini buruk. Ya. Itu sebagai apa? Pemuliaan bagi orang-orang yang berbuat baik dan hardikan bagi orang-orang yang berbuat jelek. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dikatakan summa yujzal insanu ala sa'yihi al jazaa'al mustakmil li jami'i amalihi. Wa anna ila rabbika ayyuhar rasul intihaa jami'i khalqihi yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lihat di tafsir Muyassar, kemudian manusia itu dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing, ya. Dengan balasan yang sempurna atas seluruh amalan-amalannya. Dan hanya kepada Rabbmu wahai Rasul itu berakhir seluruh dari ciptaannya, ya, pada hari kiamat. Taib. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu apa? Tertawa dan membuat menangis. Dia pula yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu subhanahu wa ta'ala adhaka man syaa fid dunya bi an sarrahu wa abaka man syaa bi an ghammahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa kepada siapa yang dikehendaki di kehidupan dunia ini dengan apa? Dengan menyenangkannya, membahagiakannya. Iya. Kalau ada orang senang, ada yang bersedih, iya, ada yang luput dari sesuatu, ketahuilah, ya itu semua apa? Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya seperti itu. Allah yang membuat seseorang itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Wa abaka man syaa bi an ghammahu, dan Allah juga yang membuat seseorang itu menangis. Ya, dengan apa? Dengan kesedihannya. Dengan memberikan kepadanya apa? Kesedihan. Ya.
Wa annahu subhanahu amata man arada mautahu min khalqihi. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang mematikan siapa yang Allah kehendaki mati dari makhluknya. Kalau Allah inginkan si fulan hari ini mati, ya maka pasti akan terjadi. Ya. Kalau Allah inginkan ya, si fulan besok dia akan jatuh lalu meninggal, itulah yang terjadi. Ya, wa ahya man arada hayatahu minhum, dan menghidupkan siapa yang Allah inginkan hidup di kalangan manusia. Fahuwal mutafarridu subhanahu bil ihya'i wal imatati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang bersendirian di dalam menghidupkan dan mematikan. Jelas ya? Nah, ini kembali ke kaidah apa? Kaidah yang telah kita pelajari. Pengakuan seseorang terhadap tauhid, ya, ar-rububiyah, mengharuskan dia meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, tidak kepada selainnya. Taib. Ini ayat-ayat subhanallah ya, menggambarkan kepada kita bagaimana kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Iya. Hari ini dunia hanyalah apa? Hal yang nyata. Iya. Dunia hari ini kita lihat apa? Hal yang nyata. Akhirat itu baru cerita-cerita. Tapi kelak nanti seorang akan melihat, ya, akhirat adalah kenyataan, dan apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia itu sekedar apa? Cerita-cerita. Ya, maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang negeri akhirat, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya siapa yang berpaling, ya, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan terus berpaling, maka kelak dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.